Kisah ini dimulai dengan karakter utama Iwan Ganteng yang hampir menemui malaikat maut dari misi berbahayanya di India. Beruntung, malaikat maut lagi absen hari ini. Iwan pun diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit di Dubai. Di rumah sakit, si Ganteng menjalani perawatan intensif, mulai dari patah tulang sampai patah hati. Otak Iwan memaksanya untuk mengingat kejadian masa lalu saat kepergian almarhum anaknya. Selain itu, demam tinggi juga membuat Iwan ngerasa umurnya gak bakal lama lagi. Alias pengen pensiun aja jadi tentara bayaran. Fought your way back. That why? Sementara itu, di Georgia, bos mafia yang bernama Joko mengetahui adik kesayangannya, si Wowo, dijatuhi perpanjangan hukuman 10 tahun penjara. Wowo rungsing bukan main. 10 tahun di penjara bikin dia hafal semua menu masakan di sana. Dia minta tolong ke Abang Joko cari cara buat bebasin dia. Wowo sendiri adalah sosok ayah yang egois. Dia tega bawa istri dan anaknya nginep di penjara supaya dia nggak kesepian. Ditambah, dia ngedoktrin anak tertuanya, Sandro, agar nerusin legasi geng mafianya Nagazi. Wowo itu sosok yang tegaan, bisa nampar putri istrinya di depan anak-anaknya. Cuma karena istrinya itu ngeluh, anak-anak mereka nggak betah tidur di penjara. Si Joko bukan orang sembarangan ternyata. Dia punya power yang gak main-main. Dia gak takut sama aparatur pemerintahan. Joko pun mulai pitam. Dia langsung caw temuin si gubernur korup bareng geng mafianya Nagazi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengurangi masa hidup gubernur korup itu. Kembali ke Iwan, setelah pulih, Iwan dijemput oleh Heas dan Nick, lalu diantar di kabin terpencil di Austria. Sebenarnya tempat yang pas ya buat pensiun. Awalnya Iwan ngerasa nyaman, bisa main sama anjing, bengong di perapian atau sekedar mancing di danau es. Sampai dia buka file lama yang ngingetin dia sama almarhum anaknya. Akhirnya, untuk melupakan kesedihan itu, Iwan beli 2 ekor ayam buat teman ngebir sambil nonton TV. Ini si Iwan ganteng tapi agak gerot ya. Satu hari, kabin tempat Iwan pensiun disamperin tamu tak diundang. Namanya Ireng, utusan dari mantan istrinya. Dia nyampein kabar yang bikin Iwan gak bisa duduk tenang. Putri, adik iparnya, lagi ditahan bareng 2 anaknya. Bukan sama polisi, tapi sama suaminya sendiri. Yes, kalian gak salah denger. Siapa lagi kalau bukan Wowo, si KDRT, adiknya si bengis Joko. Ireng juga cerita panjang lebar soal latar belakang Joko dan Wowo. 2 bersaudara dari Georgia yang lahir di tengah perang saudara dan tekanan hidup yang brutal. Dari bocah pinggiran yang terpaksa ngelakuin apapun buat makan. Sampai akhirnya tumbuh jadi 2 gemuk mafia paling ditakuti di Eropa Timur. Dunia gelap, dan sekarang Iwan diminta untuk masuk lagi ke dalamnya. Sekarang, baik Joko maupun Iwan punya tujuan yang sama, nyelamatin orang yang mereka sayang, yaitu keluarga. Tapi buat Iwan, ini beda. Ini bukan sekedar misi. Ini satu-satunya kesempatan dia buat nebus semua dosa.
Dan mungkin benerin lagi hubungan dia sama mantan istrinya. Gak ada ruang buat gagal. Titik. Iwan ganteng dan kawan-kawan datang dengan full gear, nyogok sipir, terus berhasil nyusup ke penjara buat jemput Putri dan 2 anaknya. Tapi semuanya jadi kacau, gara-gara mainan si Nina keinjek. Suara kecil, picu alarm besar. Penjara meledak. Bukan beneran sih, tapi rusuh parah. Iwan dikepung, melawan puluhan napi loyalis Wowo. Sampai akhirnya, dia face to face sama si bengis Wowo. Mereka berantem brutal. Suara napas, pukulan, dan tekad. Sial bagi Wowo. Dia berhadapan dengan Iwan yang udah kehilangan segalanya dan ingin memperbaiki semuanya. Sampai akhirnya Wowo koit. Tapi masalah belum kelar. Pas anak-anak udah berhasil dibawa keluar, Iwan dan Putri malah kejebak. Jalan utama ditutup. Mereka cuma punya satu pilihan, Plan AD, alias adrenalin. Mereka lari ke pintu belakang, nembus kerusuhan antara napi dan sipir. Pertarungan brutal, kayak adegan Dread 2. Tapi bedanya, ini bukan Iko Uwais, ini Iwan ganteng. Dan ternyata, dia gak cuma ganteng, tapi juga tahan banting. Sempat hampir pingsan, tapi dia inget, ini misi penebusan dosa, dan gak boleh gagal. Waktu Wowo tewas, beritanya nyebar dengan cepat. Iwan dan timnya langsung diburu habis-habisan. Kejar-kejaran mobil dimulai. Pasukan Joko dilepas satu persatu. Kayak hiu haus darah, jalan kota berubah jadi lautan lepas yang siap nyambar dan menghabisi siapapun yang lemah. Buat kabur, Iwan dan kawan-kawan berencana naik kereta. Tapi sialnya, kereta bukan tempat yang aman. Helikopter muncul, isinya pasukan Joko. Iwan langsung switch mode dari Iwan ganteng jadi Iwan Rambo. Dia angkat heavy machine gun. Brrrr. Nembakin helikopternya kayak John Rambo. Satu heli berhasil dijatuhin. Tapi muncul heli kedua. Terus muncul lagi pasukan Joko yang gak ada habisnya. Mereka turun ke kereta, nyerbu tanpa kenal ampun, memaksa Iwan dan Nick harus bertarung mati-matian. Iwan berjalan ke depan kayak singa terluka yang tetap berburu. Gak ada tempat aman. Di dalam kereta, dia bukan cuma bertarung buat hidup. Dia bertarung buat tebusan, buat janji yang harus ditepati, buat satu keluarga yang gak bisa dia biarin mati. Semuanya udah siap-siap. Sampai akhirnya walau udah kayak adegan kiamat kecil, Iwan dan timnya masih selamat, bonyok, lecet-lecet, tapi masih ada nafas. Tapi bukannya bersyukur, Sandro, anaknya Putri, malah langsung nyerang Iwan. Dia emosi. Katanya, Iwan udah bikin bokapnya, Wowo, lock out dari dunia ini. Sandro yang emang anak pau ini gak mikir panjang. Langsung ngontak uaknya si Joko. Dan ngasih Sherlock tempat persembunyian mereka di Wina, Austria. Serta nyepuin kalau Iwan yang bikin ayahnya tewas. Dan saat Joko tahu siapa pembunuh adiknya, dia bersumpah balas dendam sampai dunia kebakar.
Sesampainya di safe house, Sandro si bocah pauk masih ngambek. Katanya, kita nggak pernah kenal, tapi sekalinya kenal kau bikin ayahku meninggal. Wah, kayak mana kau? Iwan tetap kalem. Dia bilang pelan, Joko sama Wowo itu bukan manusia biasa. Mereka mafia bengis. Mereka gak pernah peduli sama lo, sama nyokap lo, apalagi adik lo. Kalau bokap lo sayang beneran, masa ngajak anak istri nginep di penjara? Sandro cuma diem, tapi luka di hatinya udah kadung numpuk. Gak lama, apartemen diserbu. Pasukan Joko ngepung gedung safe house, udah kayak main game GTA. Iwan langsung switch mode, dari ganteng jadi Rambo. Sandro si Pau di tengah kekacauan malah kabur nyamperin Joko. Yas langsung ngejar dan ledakan keras bikin semuanya tambah chaos. Sementara itu, Iwan kejebak. Gedung udah dikuasai pasukan Joko. Mainnya nggak adil karena pakai cheat bazooka, cheat senjata level 3 ya. Dan udah gak peduli nih, udah bintang 6. Tapi Iwan gak mundur. Dia ngelindungin Putri dan anak-anaknya. Sementara Nick dan Yas buru-buru ngamanin helikopter Joko. Satu-satunya jalan keluar. Tengah perjalanan ke rooftop, Putri minta maaf. Katanya, maaf ya, yang kecil malah lebih dewasa dari kakaknya. Iwan cuma senyum kecil. Gak ada waktu buat drama. Mereka harus naik ke rooftop. Sekarang. Pas Yas dan Nick udah nyampe rooftop, Iwan nyuruh Yas buat bantu angkut keluarga Putri. Lagi suruh tembak-tembakan di bawah, tiba-tiba dari kaca, Nick mental keluar jendela. Nyerosot, hampir jatuh. Iwan refleks lari buat nyelamatin dia. Tapi di saat yang sama, Joko nongol. Di saat yang sama sekali gak tepat. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Iwan berhasil narik Nick ke dalam lagi. Nick selamat. Duel uak versus uak gak bisa dihindari. Pertarungan antara Iwan Rambo versus Joko Nagazi pun terjadi. Tinju lawan tinju, bantingan dibalas tendangan, kaca retak, dan Joko jatuh ke matras alias nembus kaca. Gak pakai basa-basi, Iwan langsung kabur ke rooftop buat nyusul yang lain. Tapi tragedi belum selesai. Waktu mereka mau naik helikopter, Yas, yang udah dari tadi luka parah, jadi sasaran timah panas Joko. Dan akhirnya tewas. Nick nangis. Iwan berusaha nyelamatin sebisa mungkin. Tapi kelihatan, matanya nyimpan bara. Semua kekacauan ini gak akan kejadian kalau Sandro, si anak pauk, gak bocorin Sherlock. Bab ini ditutup dengan harga mahal dari pengkhianatan. Darah beneran dibayar pakai darah. Setelah semua kekacauan, Iwan bawa rombongan ke tempat yang paling dia percaya, rumah pensiunnya di Austria. Tempat itu tadinya jadi titik tenang, tapi sekarang ia jadi tempat nyembuhin luka batin dan fisik. Gak lama, muncul sosok yang selama ini cuma ada di bayangannya, Mia, mantan istrinya. Dia datang buat jemput Putri dan keponakannya. Sementara itu, jauh di sisi gelap,
Sandro si bocah pau akhirnya lihat sendiri sisi asli dari Joko. Waktu waknya Joko coba nasihatin Joko, "Udahlah Jok, anak buah kita udah banyak yang tewas. Balas dendam ini gak ada habisnya." Jadilah sosok ayah buat Sandro. Tapi Joko malah nembak uaknya sendiri. Iya, uak kandung ya. Joko gak bakal berhenti sampai Iwan mati. Darah dibalas darah. Joko udah gak peduli. Gak lama setelah itu, Iwan dapat panggilan neraka dari Joko. Inti dari telepon itu, Joko bilang, "Datang ke landasan udara sekarang, atau Sandro gue habisin." Iwan gak mikir lama. Dia berangkat sendirian. Udah cukup banyak orang yang dia sayang terlibat dan tumbang. Dia gak mau ada lagi yang tewas. Tapi Iwan Rambo bukan orang biasa. Sebelum masuk ke sarang macan, dia ngacak-ngacak kendaraan Joko dulu. Mobil dihancurin, pesawat diledakin, biar gak ada yang bisa kabur. Di sebuah gereja tua, Joko berdiri sambil nunjukin Sandro yang dipasangin rompi bom. Sandro cuma bengong, pasrah. Iwan cuma bisa ngelus dada lihat bocah pau satu ini. Joko maksa Sandro buat nembak Iwan, katanya buat ngebalas kematian ayahnya. Tapi akhirnya terbukti, anak ini cuma berani bacot doang. Tangan gemeteran, nge-freeze, pelatung gak bisa ditarik. Dan di saat momen itu makin panas, Nick nongol, langsung bantu backup. Pertarungan pun dimulai. Tanpa senjata, tanpa bala bantuan. Cuma 2 orang, 2 dendam, 2 luka masa lalu. Iwan ganteng versus Joko Nagazi. Dendam Joko udah mateng karena kematian Wowo. Sementara Iwan berantakan karena kehilangan Yas dan juga kehilangan dirinya sendiri. Pukulan dibalas pukulan, tendangan dibalas lemparan. Gereja jadi ring kematian. Iwan ganteng dengan pengalaman bertarungnya beribu-ribu tahun di galaksi, serta pernah nyopot langsung kepala makhluk ungu, musuh seluruh universe. Iwan berhasil ngelumpuin Joko. Bahkan pas udah sekarat, Joko masih sempat bacot ngancem. Tapi Iwan udah muak. Dan Sandro diem bukan karena takut, tapi karena nyesel banget. Dia nyadar, semua ini dimulai dari dia yang bocorin lokasi. Sementara itu, pihak berwenang datang. Gak pakai diskon, Iwan dan Nick langsung dibawa masuk jeruji. Dunia gak selalu adil, tapi beginilah jalan yang mereka pilih. Beberapa waktu kemudian, Mia datang ke penjara. Bukan buat marah, bukan buat ngungkit masa lalu, tapi buat nutup luka. Iwan cuma bisa bilang maaf dan makasih. Tapi jawaban Mia bikin semuanya cair. "Kamu gak perlu nyesal, Wan. Anak kita bangga punya ayah kayak kamu." Dan di saat semua udah kayak ending film, Irang datang. Pria misterius di balik misi awal itu muncul lagi. Dan tanpa banyak kata, dia bikin Iwan dan Nick bebas. "Ada kerjaan baru nih, tantangan baru. Siap?" Iwan dan Nick cuma saling tatap. Gak perlu ngomong, jawabannya udah jelas. Dan tamat.
Kalau gue jadi Iwan ganteng ya, dan ada keajaiban ketemu jin, gue gak bakal minta kekayaan sih. Palingan minta liburan yang gak ada plot twistnya. Ya, dan quotes barusan menutup video ini dengan saya yang bertugas ruang sineas. S-nya apa tuh bang? Subscribe!